Shalom, selamat malam jemaat semuanya. Syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau di tengah minggu ini, pada hari Rabu, kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk kita boleh persekutuan pada doa malam. Mari kita akan menenangkan diri kita. Mari mengambil saat teduh. Amin. Persekutuan doa malam kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir
kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mengikuti persekutuan doa malam, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya iman kami kembali dikuatkan di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami setiap pergumulan hidup, kami tahu kepada siapa kami minta tolong, yaitu kepada Tuhan saja. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya setiap pujian, setiap firman Tuhan, bahkan setiap pokok doa yang kami naikkan, sungguh-sungguh boleh menguatkan iman kami. Kami semakin berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku.
Saya mengajak setiap kita selanjutnya akan mendengarkan Alkitab Suara yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Silakan mendengarkan Alkitab Suara dari Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sumsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan
karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari bersama kita yang sudah mendengarkan Alkitab Suara dari Filipi pasal yang keempat, mari kita lanjutkan dengan merenungkan firman tersebut. Saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk waktu ini kami akan melanjutkan dengan merenungkan bagian firman Tuhan tersebut yang sudah kami dengarkan di dalam Alkitab Suara. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, kami boleh bertumbuh, bertambah kuat iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan membacakan sekali lagi bagian ayat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu ini, khususnya ketika kita memasuki tahun 2022, sebuah berita yang cukup viral mengawali tahun 2022 ini berkenaan dengan yang namanya Metaverse. Apa itu Metaverse? Jadi saudara sekalian, penemu dan juga pendiri dari Facebook yang namanya adalah Mark Zuckerberg. Beliau adalah pendiri dari Facebook. Lalu juga perusahaan seperti Instagram dan juga WhatsApp itu berhasil dibeli oleh perusahaan Facebook ini, dan mereka menaungi yang di dalam 3 perusahaan ini yang namanya adalah perusahaan Meta. Jadi perusahaan Meta ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak untuk memayungi dan juga membawahi Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Saudara, Metaverse itu adalah sebuah dunia digital. Mungkin setiap kita mungkin masih belum mengetahui hal ini. Saya pun juga masih belum banyak mengetahui hal ini. Tetapi beberapa hal saya baca, ternyata dunia Metaverse atau dunia digital ini telah berancang-ancang mengajak beberapa orang, khususnya orang-orang yang kaya, itu pindah untuk mempunyai kehidupan yang lain di dunia Metaverse. Saudara, salah satu alasannya adalah karena mereka berpikir bahwa dunia Metaverse ini adalah sebuah dunia yang pasti akan membawa keuntungan bagi mereka. Bukan cuma secara keuangan, tetapi secara kehidupan sosial. Mereka meyakini pasti mampu membantu mereka. Salah satu alasannya selain karena ekonomi, itu karena orang-orang
yang begitu banyak pergumulan di dunia nyata, mereka bisa melarikan diri mereka untuk hidup di dalam dunia metaverse ini. Jadi saudara, metaverse ini biasanya orang-orang yang pakai alat-alat seperti ini. Nah, kira-kira pakai alat seperti ini. Jadi dipakai untuk menutupi mata mereka seperti ini. Dan ketika mereka sesudah memakai barang ini barang contoh aja ya, ini karena ini adalah virtual box saja. Nah, saudara sekalian, ketika mereka sudah masuk di dalam dunia metaverse, dunia digital yang pendiri Facebook itu buat, maka di situ mereka dapat menjadi tuan atas diri mereka sendiri. Mereka bisa mengontrol kehidupan mereka seenak dia sendiri. Sementara di kehidupan nyata tidak bisa melakukan hal semacam itu. Saudara, berbagai alasannya adalah karena di dunia nyata ini sudah begitu banyak permasalahan dan juga pergumulan yang harus mereka lewati. Begitu banyak kesulitan yang harus dia lewati sepanjang kehidupan mereka. Karena itu mereka melampiaskan kehidupan mereka dengan hidup di dunia digital yang mereka bisa kontrol sendiri, mereka bisa hidup semau mereka sendiri asal mereka punya akun dari metaverse ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata dunia berlomba-lomba memberikan berbagai macam cara supaya manusia bisa lepas dari kesulitan yang mereka hadapi. Dunia begitu banyak berlomba-lomba untuk bisa membuat manusia ini bisa mengalami kesenangan di dalam kehidupan mereka. Saudara, apakah dunia yang seperti ini menyediakan berbagai hal semacam itu untuk memberikan hiburan, memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi orang-orang? Apakah betul hal seperti itu sesuai dengan firman Tuhan? Saudara sekalian, saya meyakini bahwa hal itu adalah hal yang sementara saja. Hal tersebut tidak bernilai kekal. Ketika mereka sudah masuk ke dalam dunia nyata mereka kembali, setelah alat dari metaverse ini sudah mereka copot, mereka akan kembali menghadapi kesulitan itu. Tapi saudara sekalian, ternyata kita sebagai umat Tuhan pun juga bisa menghadapi kesulitan. Tetapi cara untuk menyelesaikannya bukan semacam itu, karena hal itu adalah sementara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan setiap kita. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, mengalami kesengsaraan, mengalami problem yang begitu banyak, ternyata firman Tuhan menolong dan mengajarkan setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saudara, jelas sekali Rasul Paulus ketika menuliskan Filipi pasal yang keempat, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana mungkin kita yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan hidup yang kelihatannya tidak kunjung selesai, yang kelihatannya makin hari makin berat, bukan malah tambah ringan. Ternyata Paulus mengatakan disuruh bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, menurut manusia, menurut pikiran manusia, hal ini adalah hal yang aneh. Tetapi di dalam mata iman, hal ini bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang salah. Karena memang itulah kunci kita untuk kita boleh bangkit dari keterpurukan kita, yaitu bersukacita, kita minta pertolongan di dalam Tuhan.
Saudara, bukan berarti pada saat itu Paulus itu hanya seenaknya saja menulis. Oh, yang penting ayo, yang penting kan kamu sudah percaya. Yang penting kalau gitu kamu harus bersukacita. Kayaknya gampang sekali Paulus bilang seperti itu. Tetapi nyatanya saudara, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Kalau dia itu di penjara karena kesalahannya sendiri atau kejahatannya sendiri, kita berpikir bahwa itu masih wajar, memang dia salah. Saudara, ternyata tidak. Paulus itu justru dimasukkan ke dalam penjara oleh karena begitu banyak orang yang membenci kekristenan dan membenci berita Injil. Karena itu mereka sangat marah, maka akhirnya Paulus ini dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, saya meyakini Paulus bukan berada di dalam kondisi yang baik-baik saja secara jasmani pada saat itu. Dia di penjara, dia tidak bisa bebas lagi untuk hidup bahkan memberitakan Injil. Tidak bisa, saudara. Tetapi di dalam kondisi yang semacam tersebut, Paulus tetap menulis surat khususnya untuk jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita senantiasa. Selain dia mengucapkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, maka Paulus ini kembali melanjutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara, dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah orang Kristen boleh khawatir? Saudara, secara manusia kita bisa khawatir. Tetapi mengapa Paulus ini mengatakan dan menasihatkan, janganlah kamu khawatir. Berarti Paulus ini betul-betul melarang umat Tuhan khawatir 100%? Bukan seperti itu maksudnya, saudara. Artinya begini, khawatir bisa. Kita takut ketika menghadapi dunia ini, bisa. Tetapi bedanya ini, janganlah sampai rasa khawatirmu itu mengambil damai sejahteramu. Janganlah sampai rasa khawatirmu itu, jangan sampai rasa takutmu itu menyurutkan imanmu di dalam Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh. Saudara, Paulus ini menasihatkan dan mengingatkan setiap kita. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Kata khawatir di sini itu hendak menunjukkan jangan sampai ketika kamu khawatir, betul-betul khawatirmu itu sangat besar, sampai mengambil damai sejahteramu, sampai kamu itu lupa bahwa ada Tuhan yang menolong dan memelihara kamu semua. Nah, itulah yang dikatakan jangan sampai kamu khawatir yang begitu berlebihan. Jangan sampai imanmu itu kalah dengan khawatirmu. Saudara sekalian, Paulus kembali menasihatkan, nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ketika kita tahu siapa yang memberikan pertolongan bagi setiap kita, maka pada akhirnya damai sejahtera Allah itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Ingat kata-kata di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam dunia ini. Saudara, tadi saya katakan bahwa dunia ini berlomba-lomba memberikan rasa penghiburan dan rasa kesenangan. Tetapi hal itu hanyalah sementara saja. Ketika hiburan kita sudah selesai, maka kita kembali menghadapi realita kehidupan ini, kehidupan yang nyata. Saudara sekalian, maka hal itu tidak dapat
menolong setiap kita untuk kita tetap punya damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan sajalah ada damai sejahtera yang dikatakan melampaui akal. Dan damai sejahtera itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam dunia digital atau dunia yang sementara saja. Bukan. Tetapi di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi pada saat itu termasuk jemaat-jemaat yang begitu luar biasa dipuji oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal yang ketiga, berkali-kali Paulus ini memberikan pujiannya kepada jemaat di Filipi. Memang ada beberapa hal yang Paulus tetap nasihatkan karena itu adalah juga sebuah kekurangan. Tetapi mayoritas adalah pujian kepada jemaat di Filipi. Mereka itu adalah umat Tuhan yang baik dan juga menunjukkan murah hatinya untuk membantu sesama mereka, sesama orang percaya. Dan Paulus melihat bahwa meskipun mereka ada di dalam kekurangan, tetapi ketika mereka bisa membantu sesama, ketika bisa menunjukkan kasih kepada sesama, kepada orang lain, maka sebetulnya disitulah tetap ada damai sejahtera Allah. Meskipun mereka di dalam kekurangan, tetapi mereka dapat menyatakan kasih mereka. Mereka tetap ingat Tuhan, membantu sesama. Itulah salah satu bentuk ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Saudara, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu jemaat semuanya? Seringkali jujur saudara, walaupun ketika saya sendiri menghadapi kesulitan hidup, kadangkala saya itu lupa. Kadangkala saya itu lebih memilih untuk menghadapi sesuai dengan kekuatan saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Aku masih mampu kok, aku masih bisa tahan. Ngapain lagi perlu Tuhan? Tidak perlu. Selama aku masih mampu, aku bisa hadapi itu sendiri sehingga aku bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Saudara, seringkali saya pun juga berkali-kali melakukan hal yang salah tersebut. Tetapi marilah pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa pertolongan kita bukan karena diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, bukan. Tetapi kita nyatakan semuanya kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Dan kita meyakini ada damai sejahtera dari Allah yang disediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Paulus juga melanjutkan di dalam ayat 8 dan ayat 9. Ayat 9 secara khusus saya bacakan bagi kita semuanya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Saudara, di dalam kalimat yang pertama, di dalam ayat yang ke-9, Paulus itu mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah menerima berita Injil. Mereka sudah menerima pengajaran yang baik selama mereka hidup. Maka itulah yang harus mereka lakukan. Lalu dikatakan, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara, satu kata yang menarik di sini adalah lakukanlah itu. Jadi artinya Rasul Paulus ini hendak mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua supaya ketika kita itu sudah tahu ajaran yang benar, artinya sudah tahu teori yang benar, maka harus bisa dipraktekkan. Saya mengambil satu contoh, saudara. Dulu ketika saya masih SMA, saya sekolah di Petra. Di Petra itu ada sebuah lab. Jadi pelajaran fisika ada laboratoriumnya sendiri.
pelajaran biologi ada labnya sendiri, sampai pelajaran bahasa Inggris juga ada labnya sendiri atau laboratorium sendiri. Saudara, saya paling ingat ketika pelajaran bahasa Inggris. Waktu SMA, salah satu hal yang membuat saya itu senang sekali belajar bahasa Inggris, salah satunya adalah karena ada laboratorium di sekolah saya. Nah, saudara, jadi artinya ketika guru itu mengajar, guru itu nerangkan, oh ini rumus grammarnya ini, present tense ini seperti ini, lalu past tense atau future tense itu seperti ini, lalu juga ada kata-kata untuk menyusun kalimat, ada cara-cara dan rumus-rumusnya sendiri. Itu ketika di kelas belajar teori, kamu harus hafalkan, kamu harus sering baca supaya kamu bisa hafal. Tapi saudara sekalian, ketika pelajaran bahasa Inggris itu juga para siswa itu diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam lab bahasa Inggris. Artinya bisa dipraktekkan secara nyata. Jadi ketika kita sudah tahu, oh rumusnya seperti ini, jadi cara untuk menyusun kalimat, oh kira-kira seperti ini. Oke, paham? Paham. Tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak bisa, saudara. Kita lupa nanti. Tetapi ketika sudah masuk laboratorium bahasa Inggris, saya masih ingat tuh. Wah, kita bisa praktek untuk bercakap-cakap secara sederhana dengan guru dan juga dengan murid. Hal itu membantu saya untuk bisa lebih mengingat pelajaran tersebut ketika dipraktekkan daripada hanya teori saja. Saya mengambil contoh yang lain, saudara. Ketika menyetir kendaraan, khususnya menyetir mobil. Saudara, ketika saya masih SMA, sepeda motor saya belajar sendiri. Oh, kira-kira ngerti teorinya seperti ini, oke. Lalu pertama kali diajari oleh papa saya, digonceng pelan-pelan di daerah perumahan. Jadi lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Jadi oh kira-kira begini, oke, langsung bisa. Nah, lain halnya dengan menyetir mobil. Saya ketika lihat, oh kira-kira teorinya seperti ini. Jadi kalau mobilnya itu persnelennya manual, oh jadi tengah itu adalah netral atau nol. Oh oke, saya bisa paham. Lalu untuk mulai jalan, persnelennya itu harus masuk ke gigi 1. Oke, gigi 1 ke kiri dulu, lalu ke atas, itu gigi 1. Oke. Lalu kalau 2 itu tetap di kiri ke belakang. Oh oke, sampai gigi 5 saya tahu. Oke. Tapi ketika sudah tahu teorinya, disuruh bawa langsung, tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena menyetir mobil itu jauh lebih susah daripada menyetir sepeda motor. Maka hal yang dilakukan adalah dieleskan atau kursus mengemudi. Pada saat itu kursus mengemudi selama 5 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan itu 2 jam. Jadi total sampai lulus adalah 10 jam untuk kursus mengemudi mobil. Saudara, saya punya teorinya. Rumus-rumusnya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Tetapi kalau tidak dipraktekkan, pada saat itu ketika kursus mengemudi, saya masih takut-takut. Aduh, tidak mau deh. Maka saya tidak akan bisa. Tetapi ketika dipraktekkan, lalu ada kesalahan, lalu diperbaiki, ada praktek secara langsung, maka hal itu membantu saya untuk bisa makin luwes ketika menyetir mobil. Nah, saudara sekalian, demikianlah ketika kita sudah menerima pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Kita jangan sampai hanya tahu saja, tapi tidak dipraktekkan. Maka hal itu sia-sia.
Maka Paulus menasihatkan kita semua, lakukanlah itu. Kamu sudah diajar, kamu sudah menerima pengajaran yang benar. Selanjutnya, lakukanlah itu. Maka saudara sekalian, ditutup dengan begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus tahu manusia terkadang adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Kita berusaha sekeras mungkin melakukan firman Tuhan, tetapi ada begitu banyak hal yang membuat kita jatuh dan gagal. Tetapi karena ada karunia Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, maka kita bisa kuat, kita bisa terus maju, kita bisa terus bertumbuh, bukan malah tambah gagal, bukan malah tambah mati. Kita terus bertumbuh, kita lebih kuat karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua, selama kita hidup ingatlah, kita sudah menerima pengajaran yang baik di dalam firman Tuhan. Maka lakukanlah itu, dan ada Tuhan yang menyertai saya dan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan kami tahu ada Engkau yang selalu memberikan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa bertumbuh, makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langkahku tegak
perjalanan kembang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya, kita akan menaikkan dua pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita terus berdoa menyerahkan untuk program pemerintah. Pemerintah sudah berbaik hati menyediakan vaksin dosis ketiga bagi masyarakatnya. Sementara ini bisa dinikmati oleh kaum lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Nanti selanjutnya pasti yang umur-umur di bawah 60 akan mendapatkannya. Saudara, mari kita dukung upaya dari pemerintah ini yang sangat baik untuk menanggulangi pandemi virus COVID-19 ini. Salah satu caranya yaitu tadi dengan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan kita terus berdoa bagi orang-orang yang lain, masyarakat Indonesia, supaya dapat menyambut baik vaksin booster yang diberikan pemerintah ini, supaya mereka dapat menikmati sehingga kesehatan mereka tetap terjaga dengan baik. Kita terus juga berdoa menyerahkan khususnya untuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Mereka pun juga dapat menikmati vaksin secara gratis. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk upaya pemerintah yang begitu keras dan luar biasa untuk segera menanggulangi pandemi COVID-19 ini yang ada di Indonesia. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk pemberian vaksin dosis ketiga ini supaya dapat didistribusikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati vaksin dosis ketiga ini secara gratis. Kami mohon kepadamu Tuhan supaya kami dapat menyambut hal ini dengan baik sehingga kami pun juga dapat ikut serta untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini supaya dapat selesai dengan baik sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenang. Segala kegiatan mereka baik itu secara ekonomi ataupun juga secara sosial dapat terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk beberapa kegiatan gereja yang sudah mulai secara onsite dan juga akan rencana mulai bulan Februari nanti dilaksanakan secara onsite. Saudara, hari Sabtu yang lalu Komisi Remaja dan juga Pemuda sudah mulai ibadah secara onsite di gereja. Nanti rencana mulai bulan Februari Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak, dan juga Komisi Wanita juga akan ikut menyusul untuk ibadah onsite langsung di gereja. Mari saudara kita menyambut hal ini dengan gembira, dengan antusias, dengan rasa haus untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, saya hitung-hitung sudah 2 tahun lebih
komisi-komisi khususnya KW dan juga komisi anak itu dilakukan secara online. Kita kesulitan untuk bertatap muka secara langsung. Tetapi mulai bulan depan kita akan mengadakan secara onsite. Mari saudara kita sambut hal ini dengan antusias. Lalu mari kita juga terus berdoa supaya keamanan dapat terkendali. Kita jangan lupa tetap ada di dalam protokol kesehatan, kita tetap menjaga kebersihan dan sebagainya. Jangan takut karena ruangan di gereja akan disemprot oleh Pak Firman. Itu adalah salah satu upaya dari gereja untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan. Saudara jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Mari kita sambut dengan antusias hal ini. Beberapa kegiatan gereja sudah mulai diadakan secara onsite. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Beberapa kegiatan gereja sudah dimulai secara onsite. Bahkan nanti beberapa komisi akan menyusul untuk dilakukan secara onsite di gereja. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya jemaat-jemaat dapat tetap menyambut dengan antusias untuk datang ke gereja secara langsung, untuk kami boleh dapat bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Tolonglah Tuhan, melalui hal ini kami semakin diteguhkan iman kami semakin akrab satu orang dengan yang lain. Kami boleh saling mendukung, saling bertumbuh satu dengan yang lain. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang boleh bertumbuh dan membawa jemaat-jemaat untuk lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk protokol kesehatan sehingga jemaat dapat taat, dapat tetap patuh dengan protokol kesehatan ini, tetap memakai masker dan menjaga kebersihan dengan baik sehingga semuanya dapat ada di dalam kondisi yang terkendali dengan aman dan juga di dalam sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.